8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Rasid, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rembang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI.
Jenderal TNI Purnawirawan. Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan. Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Hanafi Asnan, Marsikal TNI. Dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jadi sobat era sekalian, apa kabar tuntutan 103 jenderal, kemudian puluhan laksamana dan puluhan marsekal serta 91 kolonel ya. Jadi saudara sekalian, ini ada perkembangan menarik yaitu tanggapan Prabowo terhadap tuntutan para ratusan jenderal tersebut ya. Jadi kita tahu bahwa deklarasi itu dibacakan pada tanggal 17 April yang lalu, walaupun dokumennya sudah dibuat sejak Februari. 8 tuntutan itu mulai dari tuntutan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan tuntutan melengsarkan Gibran. Jadi tepatnya saudara sekalian ya, mungkin di share ke RH dulu ya. Jadi yang jelas ini sudah ada ininya ya. Jadi tuntutan itu saya harus lihat dulu ya persisnya ya, kalau lihat. Tuntutan itu bunyinya 8 yang jelas. Ada dikirimkan lagi bawah. RH dulu. Itu enggak kebaca ya kalau kita melalui ini, terlalu kecil soalnya. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, kemudian mendukung program kerja kabinet merah putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Kemudian sudah ya. Kemudian, nah ini bisa digedekan ya, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ya. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Kemudian mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Februari 2025 telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 72 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Tertanda Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, kemudian Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan dan Hanafi Asnan, Marsekal TNI Purnawirawan. Mengetahui Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Itu 8 tuntutan itu. Dan setelah 1 pekan ini ada tanggapan dari Jokowi ya. Tapi sebelumnya perkara ini dilaporkan oleh Wiranto. Wiranto lapor ke Prabowo soal 8 tuntutan purnawirawan TNI. Kabar 24.business.com. Coba kita bacakan ya. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat 8 poin tuntutan. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan,
Wiranto mengatakan bahwa orang nomor 1 di Indonesia itu masih membutuhkan waktu untuk mencermati pernyataan sikap itu. Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawiran TNI yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu, ujar Wiranto di kantor Presiden. Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari 8 poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan. Jangan lupa ya, Manifesto Gerindra kalau tidak salah kembali pada Undang-Undang Dasar 45 ya. Di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian dan tentu punya sikap moral yang sama. Ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu, kata Wiranto, ya. Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya, ujar Wiranto. Wiranto menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat. Salah satunya karena perlu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental. Yang pertama kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu. Isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu karena itulah masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto. Fundamental terutama kembali pada Undang-Undang Dasar 45 ya. Selain itu dia menambahkan bahwa kewenangan Presiden dibatasi oleh sistem trias politika sehingga ada batasan dalam merespon hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif. That's right. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, enggak tepat juga trias politika ya sebenarnya, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampur di situ, enggak juga ya, enggak tepat ya. Karena Presiden ternyata masih ada fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatifnya ya. Tentu ya Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu, jelas Wiranto. Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh Presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak. Presiden mendengarkan tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan, harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu, ujar Wiranto. Pinter-pinternya Wiranto ya. Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini. Wah ya, kok masyarakat dilarang berpolemik? Ini kan sesuatu isu yang sudah digulirkan oleh TNI, masa kita tidak boleh membahasnya? Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan sebagai bangsa. Jadi gini ya, bangsa itu tidak terpecah kalau kita open mind. Kalau terpecah itu kalau kita dilarang berpendapat. Bangsa tidak akan menjadi pecah karena kita berpendapat. Bangsa pecah itu kalau kita dilarang berpendapat. Itu yang harus kita pahami ya. Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat. Nah itu masalah yang mereka rumuskan, itu masalah yang harus dipecahkan ya. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara, tambahnya. Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawiran adalah usulan untuk mengganti Wapres Gibran melalui MPR. Ya kan ada kan 8 poin itu kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro dan ada yang kontra, ujar Wiranto. Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Apa ya perbedaan pendapat yang memunculkan perpecahan di masyarakat? Biasanya perpecahan itu muncul kalau masyarakat ditunggangi biasanya. Ya kan? Ditunggangi oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum penegak hukum biasanya.
Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden, ucapnya. Saya kira ya. Dia menekankan bahwa 8 poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada Presiden yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. Itu kan usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada Presiden gitu kan. Nah, Presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya, pungkas Wiranto. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Apa yang disampaikan Wiranto itu diplomatis saja kayaknya. Memang saya akui tidak setiap hal mudah untuk direspons ya. Tapi sebenarnya ada yang perlu direspons cepat. Kembali ke UUD 45 tidak gampang kita untuk langsung direspons karena ini memerlukan sebuah mekanisme kenegaraan dan tidak bisa membuat atau mengembalikan konstitusi di ruang hampa, sehingga perlu yang namanya public discourse ya, tidak hanya keputusan Prabowo seorang. Kemudian mendukung program Kabinet Kerja Merah Putih yang dikenal sebagai Asas Cita ya harus berterima kasih. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Saya kira Forum Purnawirawan TNI tahu betul IKN itu not necessary. Dari sisi apapun. Dari sisi sosial belum siap. Dari sisi politik juga belum matang. Dari sisi pertahanan dan keamanan itu masih dianggap bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tidak dilanjutkan it's okay, atau dilanjutkan secara gradual dan tidak mesti menjadi ibu kota. Jadi jadikan saja dia ibu kota bisnis yang baru, pusat bisnis baru ya kan. Dan walaupun ada istana presiden ya anggap saja seperti Bogor, Cipanas, Tampak Siring begitu ya. Oke. Kemudian menghentikan PSN PIK 2 dan PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa. Ini persoalan yang sudah ditunggu masyarakat, penghentian ini ya. Pagar laut misalnya, begitu dihentikan ternyata sekarang dibangun kembali. Menghentikan tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan yang sudah masuk. Ini penting juga bagi kita. Jangan sampai kemudian secara sadar kita menyerahkan leher kita kepada China. Dan ternyata kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan China karena kita sudah dinabobokkan. Sementara yang masuk itu adalah bangsa atau dari suku bangsahan yang terlatih menurut Yayat Sudrajat, Letjen TNI yang mantan BAIS. Jadi itu ya. Kemudian penertiban pengelolaan pertambangan, why not? Kalau negara kita mau sejahtera, negara itu memiliki lebih banyak resources, ya tambang harus dikuasai. Harus dijalankan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran konglomerat. Misalnya punya tambang, kan kita pribadi-pribadi punya tambang, harusnya tidak boleh pribadi-pribadi itu punya tambang karena bumi, air, dan kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara. Ya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi mengewer-ewer tambang ke organisasi-organisasi itu nggak benar. Tambang harus dikuasai negara. Nah, seandainya negara tidak mampu, ya kan, maka dia bisa saja menggandeng swasta, tetapi negara lah yang harus tetap mendapatkan bagian terbesar. Ya kan, misalnya swasta hanya mendapatkan cost recovery yang jujur plus berapa persen keuntungan. Sisanya buat negara, ya. Kemudian melakukan reshuffle. Ini juga tuntutan rakyat yang sudah harus dilakukan secara immediate. Terutama menteri-menteri yang dipersepsi atau dianggap melakukan tindak pidana korupsi dan masih berada di lingkar kekuasaan. Lalu yang terpenting juga adalah pejabat aparat yang masih melayani kepentingan Jokowi, ya itu juga harus di-reshuffle. Termasuk dalam kasus ijazah palsu misalnya. Kan itu soalnya dalam bukan ijazah palsu ya, dalam kasus ijazah Jokowi kita tidak tahu palsu atau tidak kan. Kemudian mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Nah ini perlu diskusi ya.
Karena ini tidak mudah, perlu diskusi yang mendalam dengan kepala dingin. Sebaiknya polisi itu bagaimana? Kalau saya mengusulkan ya polisi harus dibagi-bagi. Jangan seperti sekarang, seperti dia memiliki, seperti dia angkatan militer sendiri, seperti angkatan yang keempat. Jadi harus dibagi-bagi. Ada fungsi Kamtibmas, ada fungsi pengayoman, ya kan? Ada fungsi penegakan hukum. Itu bisa berbeda tempat. Tempatnya berbeda, ya. Kemudian mengusulkan pergantian wakil presiden. Nah, yang saya tidak setuju adalah alasannya. Alasannya sudah lewat. Yang dicari itu harus ada alasan baru. Nah, alasan baru itu saya kasih 3 clue. Yaitu perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Perbuatan tercela itu ya yang paling jelas fufu-fafa. Isu lainnya adalah soal yang terkait drug misalnya. Sementara yang namanya ijazah itu juga harus diverifikasi apakah Gibran memiliki ijazah setingkat SMA atau tidak. Dan itu namanya impeachment, pemberhentian. Dan itu bukan tergantung Prabowo saja, itu bergantung kepada terutama secara de facto ketua-ketua umum partai politik. Secara de jure ya proses dari DPR ke MPR. Dari DPR ke MK dulu baru ke MPR. Itu proses politiknya. Tapi yang proses hukumnya konstitusi. Tapi yang paling penting adalah proses politiknya ya di antara ketua-ketua umum partai politik saja. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan saya kira memang Prabowo harus memberikan tanggapan yang immediate terhadap hal yang bisa segera ditindaklanjuti. Tapi untuk hal-hal yang perlu diskusi lebih panjang ya atau bukan kewenangan dia tetapi dia bisa melakukan inisiasi seperti pergantian Gibran misalnya kan bergantung pada MPR tapi sebagai the ruling party bisa jadi partainya kemudian berinisiasi. Tapi tentu tidak elok kalau Prabowo sendiri yang kemudian mengusulkan pergantian Gibran ya. Itu harus menjadi agenda bersama di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimulai dari DPR. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Video terakhir kita hari ini ya. Mengusulkan Gibran dan adili Jokowi segera. Apa benar Roy Suryo sudah jadi korban dan sudah ditangkap? Sudah dilaporkan, kalau ditangkap belum lah ya. Kebangetan tuh kalau penegak hukum main tangkap begitu saja. Belum ada kabar. Bang Egy kemana? I don't know exactly ya. Main tangkap aja kayak ayam. Mimpi kok di siang bolong hahaha. Nyimak para barisan sakit hati sampai mati penuh. Apalagi nih nggak jelas ini. Kalau nggak jelas kita buang saja ya. Sebenarnya kasus ijazah ini gampang kalau Pak Prabowo hanya diam. Ya jadi kayak gini Indonesia gelap segelap-gelapnya. Jadi jengkel aman negara ini ya. Tanggapannya cemen, cuma anggap hal biasa, beda pendapat di masyarakat muak lah ya. Rismon dan kawan-kawan nyusul Gus Nur dan oke, apalagi maksudnya ini ya. Tidak akan berani Pak Presiden mendukung keinginan pernawiran TNI apalagi untuk mengganti wakil presiden. Bisa bakalan saling bongkar nanti dan negara rusuh ya. Lebih cepat lebih baik Pak daripada jadi beban di pemerintahan Bapak. Kami rakyat Indonesia sudah muak sama Wapres juga Bapak itu karena dia negara jadi ancur-ancuran. Utangnya segunung. Rakyatnya sengsara dibuatnya. Saya percaya ijazahnya Pak Jokowi asli tapi dapat dari beli bukan dari menjalani sekolah. MK saja bisa diatur apalagi UGM dan hakim. Ini soal lainnya. Ya saudara sekalian ini Teguh Santoso ya biasanya benar dia. Kekuatan Mulyono lebih tinggi dari mantan jenderal terutama jenderal yang dituakan dan dihormati seperti Pak Tri Sutrisno. Sangat menyedihkan jiwa korsa prajurit Prabowo. Prabowo harusnya mempertimbangkan. Oke. Harusnya Pak Prabowo mendukung CS 2 kali dikalahkan dengan curang. Maksudnya apa? Bang Refli, apakah hakim disumpah dulu
sebelum memimpin persidangan mohon penjelasan. Dia disumpah ketika menjabat. Ya, seorang hakim disumpah ketika dia menjabat sebagai hakim, itu sumpah jabatan namanya. Tapi ketika memimpin sidang yang enggak ada sumpahnya lagi. Dia yang nyumpahi orang. Saksi dia sumpahin ya. Ya, itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi kita ingin negara ini benar. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita enggak mau bertengkar. Tapi ingin kebenaran dan keadilan. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie.